Halo anak-anak SD Metodis Jakarta, apa kabarnya kalian? Mister berharap kalian tetap sehat selalu ya, supaya kita bisa terus belajar, kita bisa terus beraktivitas di sepanjang hari ini. Nah, sekarang kita akan kembali memulai renungan pagi kita. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita untuk kita bisa kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bisa kembali menghirup nafas kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati nafas yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami pada hari ini, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat memahami setiap renungan yang akan kami dengar dan akan kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Yuk siapkan hati kita, siapkan diri kita, supaya kita bisa fokus mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita lihat cerita yang berikut ini. Judul renungan pagi kita hari ini yaitu Saat Tidak Ada Yang Tahu. Sebelum kita mendengarkan cerita ilustrasi pada pagi hari ini, kita mau membaca ayat Alkitab kita. Hari ini ayat Alkitab kita diambil dari Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi kita baca ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekarang kita mau mendengarkan cerita ilustrasi. Hari ini Johan bangun kesiangan. Ia segera berlari ke kamar mandi. Tadi malam ia belajar sampai larut malam, karena jam ketiga ada ulangan matematika. Pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat sulit buat Johan. Ia harus bekerja keras setiap kali ada ulangan matematika. Setibanya di sekolah, disapanya ibu dan bapak guru yang piket. Lalu dengan tergesa-gesa ia berlari ke kelasnya. Ia sudah berusaha keras belajar matematika tadi malam, tapi rasa-rasanya belum cukup menguasai bahan ulangan hari ini. Karena itu, Johan sudah membuat catatan-catatan kecil yang pasti sangat membantunya nanti pada saat ulangan. Kan masih sepi. Tidak akan ada yang tahu aku sembunyikan contekan di bawah meja, pikir Johan. Saat yang ditunggu pun tiba. Ibu guru meminta anak-anak memasukkan semua buku dan bersiap diri menghadapi ulangan matematika. Johan mulai berdebar-debar, takut dan cemas. Apakah dapat mengerjakan ulangan kali ini? Beberapa menit berlalu, Johan baru bisa mengerjakan 5 soal saja. Tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa ibu guru dipanggil kepala sekolah. Betapa senang hati Johan. Sebelum pergi,
ibu guru berpesan, "Ibu percaya kalian anak-anak yang jujur. Jadi, tidak akan ada yang bertindak curang meski ibu tidak mengawasi." Ketika ibu guru pergi, Johan memang senang. Tapi, kata-kata ibu guru tidak bisa dilupakannya. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Kalaupun Johan menyontek, ibu guru juga tidak akan tahu. Tetapi, tidak, kata Johan dalam hati. Ibu guru memang tidak melihat, tapi menyontek adalah dosa. Meski ibu guru tidak melihat, tetapi Tuhan pasti melihatnya. Akhirnya, Johan mengerjakan dengan segala kemampuannya sendiri. Nah, anak-anak, dari kisah Johan tadi, kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap perbuatan dan tingkah laku manusia. Meskipun orang-orang di sekitar kita tidak mengetahui atau melihat apa yang kita perbuat, namun Tuhan selalu melihat dan mengawasi kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan sebuah cerita yang bagus dan kita bisa sama-sama belajar dari seorang Johan. Saat Johan ingin melakukan hal yang tidak baik, dia langsung ingat kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengawasi kehidupan Johan. Demikian juga kita. Di saat kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik dan orang-orang di sekeliling kita mungkin tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu mengawasi kita. Nah, Mister ingat sebuah lagu sekolah minggu. Ada sebuah lagu yang bercerita mengenai hal ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi kita harus ingat ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan selalu melihat. Oke anak-anak, sekarang kita mau membaca ayat emas kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita baca ayat emas kita. Ayat emas kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 3. Kita baca sama-sama sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kalian juga sudah membaca ayat emas, dan sekarang kita akan menutup renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa. Biarlah kita berdoa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita bisa menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Lalu kita mau berdoa buat orang tua kita, biarlah mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Oke, yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ikuti Mister berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan selalu melihat dan mengawasi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, Tuhan selalu mengetahui perbuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui sikap kami, melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Berkati Papa, berkati Mama di dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, biarlah Tuhan
juga memberkati dengan berlimpah-limpah. Berikan juga papa mama kesehatan sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat guru-guru kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap guru-guru kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.